Penyakit malaria itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme parasit ya, itu namanya Plasmodium. Penularannya adalah dari manusia ke manusia melalui hewan perantara. Nah, hewan perantaranya ini adalah nyamuk. Pada malaria itu biasanya demamnya tinggi, biasanya disertai dengan berkeringat dan menggigil. Jadi pasien yang kena malaria berat ini bisa mengalami gangguan kesadaran. Terus yang kedua, misalnya kena ke sistem pernafasan, itu pasiennya bisa sesak, bisa ada penumpukan cairan di paru-paru, kemudian kena ke ginjal, bisa kencingnya jadi terganggu, jadi sedikit, atau kencingnya bisa berwarna hitam. Malaria berat itu adalah komplikasi dari penyakit malaria yang sifatnya itu multi organ. Jadi memang ada kelompok tertentu ya, populasi tertentu yang memang beresiko. Contohnya adalah pasien punya komorbid, punya diabetes, punya darah tinggi, punya penyakit jantung, penyakit autoimun, kemudian pasien dengan usia yang ekstrim, contohnya yang sangat muda ya, bayi-bayi di bawah 1 tahun. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Bersama saya Dr. Arina Salsabila, spesialis penyakit dalam, dan hari ini kita ditemani oleh Dr. Din Aulia, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf Rumah Sakit Dr. Sutomo yang sehari-hari menangani penyakit tropik dan infeksi, termasuk malaria. Kita sapa dulu yuk. Halo Dr. Din. Halo, pagi Dr. Arina. Pagi, selamat datang di podcast. Terima kasih ya Dok sudah menyempatkan diri hadir di sini bersama kita semuanya. Oke. Baik teman-teman, bagi yang belum tahu ya, hari ini tanggal 25 April 2026 adalah Hari Malaria Sedunia, dan hari ini kita akan membahas tentang waspada malaria, kenali gejala dan cegah komplikasi. Mungkin bisa dijelaskan Dok, malaria itu seperti apa sih Dok? Oke. Jadi penyakit malaria itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme parasit ya, itu namanya Plasmodium. Nah, sejauh ini Plasmodium yang sudah dikenali di Indonesia itu ada 5 spesies ya. Jadi Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium ovale, kemudian Plasmodium malaria, dan yang terakhir Knowlesi. Cuma yang paling banyak kasusnya itu adalah yang 4 pertama yang saya sebutkan itu tadi. Nah, itu malaria, jadi dia adalah suatu penyakit infeksi dan sifatnya dia sebenarnya menular gitu ya. Oh, itu berarti penyakit menular ya Dok ya? Berarti melalui apa Dok? Jadi penularannya itu malaria ini adalah dari manusia ke manusia. Sejauh ini yang diketahui ya itu belum ada laporan dari hewan ke manusia, tapi penularannya adalah dari manusia ke manusia melalui hewan perantara. Nah, hewan perantaranya ini adalah nyamuk ya. Nyamuknya ini bukan sembarang nyamuk ya, maksudnya jadi nyamuknya adalah nyamuk Anopheles yang jenis kelaminnya itu wanita, jadi Anopheles betina gitu ya. Nah, biasanya infeksinya itu dimulai ketika nyamuk Anopheles ini yang sudah di dalamnya mengandung parasit Plasmodium itu tadi, itu menggigit manusia atau ya pasien itu, calon pasien itu ya. Kemudian dia akan meletakkan atau menaruh istilahnya parasitnya itu ke dalam aliran darah dari manusia yang digigit itu. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia akan ikut untuk transit di organ hati, kemudian di hati itu dia akan berkembang. Dari jumlah, kemudian dari maturasi, jadi dia semakin banyak dan semakin dewasa di dalam organ hati itu. Kemudian pada suatu titik dia itu akan berkantong-kantong seperti itu, berkantong-kantong. Kemudian ketika kepadatannya sudah cukup banyak, nah ini bisa pecah kantongnya. Kantongnya bisa pecah dari di hati itu, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah lagi, ke aliran darah lagi. Nah, kemudian parasitnya ini begitu masuk ke aliran darah yang kedua, nah dia berikutnya akan menginfeksi sel darah merah. Jadi dari hati ke aliran darah, kemudian dia akan menginfeksi sel darah merah. Nah, berikutnya di sel darah merah sama. Jadi dia berkembang biak, kemudian bertambah matur atau bertambah dewasa. Nah, selanjutnya ya sel darah merah yang sudah terinfeksi ini bisa pecah juga. Kemudian parasitnya keluar lagi menginfeksi sel darah merah yang baru. Seperti itu. Jadi siklusnya berulang seperti itu. Nah, kemudian jika pasien ini ternyata kemudian dihinggapi nyamuk lagi ya, nyamuk Anopheles betina yang lain, kemudian digigit, dihisap darahnya, maka dia berpotensi untuk menularkan ke manusia lain yang ada di sekitarnya. Jadi penularannya seperti itu.
Baik, berarti seperti itu ya penularannya ya Sobat Sehat. Tapi kalau untuk gejala dan tanda-tanda dari malaria sendiri seperti apa dok? Kalau gejala awal dan gejala utama dari malaria itu adalah demam ya. Jadi memang mirip dengan infeksi yang lain. Pada malaria itu biasanya demamnya tinggi, ya, demamnya tinggi. Biasanya disertai dengan berkeringat dan menggigil. Nah, biasanya itu ada 3 fase dok. Jadi ada fase biasanya pasien itu akan merasa kedinginan dulu, fase dingin, dan itu biasanya pasien akan menggigil. Kemudian setelah menggigil itu biasanya suhu tubuhnya akan naik. Naiknya cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, sangat tinggi, bisa menyentuh angka 40-41 derajat Celcius. Betul. Kemudian setelah itu pasien akan cenderung berkeringat. Jadi ya itu ditandai dengan demam dan berkeringat, menggigil. Kemudian ada keluhan penyerta lain biasanya seperti ada nyeri kepala, nyeri otot, kemudian ada mual, bisa mual, muntah, diare, dan lain-lain. Memang gejalanya tadi tidak spesifik yang jadi bisa diartikan atau disalahartikan dengan infeksi yang lain juga bisa. Gitu ya. Tapi kalau khasnya apa dok dari malaria itu? Nah malaria itu kan demamnya tinggi ya. Demamnya tinggi, kemudian memang bisa kita salah dengan infeksi virus atau infeksi bakteri ya. Kan itu demamnya juga tinggi. Kemudian malaria ini memang ada demamnya itu sifatnya siklik atau ada siklusnya atau polanya. Tergantung dari spesies Plasmodium yang menginfeksi. Ini contohnya kalau Plasmodium tadi kan ada 5 ya. Contohnya kalau Plasmodium vivax atau ovale itu dia demamnya biasanya siklusnya atau berulang itu tiap 48 jam. Kemudian contoh ya, misalnya saya demam nih hari ini. Kemudian setelah demam menggigil berkeringat itu tadi, kemudian ada fase demamnya ini turun. Besoknya ya, besok demamnya turun, kemudian keesokan harinya atau lusanya itu dia demamnya akan muncul lagi. Jadi dia akan berulang tiap 48 jam. Itu kalau yang vivax atau ovale. Kalau yang falciparum itu, nah ini enggak, tentu yang falciparum ini bisa tiap hari demam. Kalau yang malaria itu tiap 72 jam siklusnya berulang. Jadi tiap 3 hari pasiennya akan demam. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan dengan infeksi virus atau bakteri. Cuma ya itu tadi nggak bisa jadi patokan, dokter Adina. Jadi nggak bisa jadi patokan karena pola demamnya tidak konsisten akan muncul seperti itu. Ya jadi ya apalagi ada penggunaan obat-obat antipiretik gitu ya, anti demam, penurun panas itu. Nah itu bisa mengaburkan pola demamnya. Jadi tetap harus kita konfirmasi sama gejala-gejala yang lain gitu. Oke, kita harus konfirmasi dulu ya dok ya. Saya juga pernah mendengar ada namanya malaria berat dok. Oh ya. Itu apa dok ya malaria berat? Nah malaria berat itu sebenarnya suatu kegawatan ya, kegawat daruratan dari penyakit malaria yang itu ditandai dengan kerusakan dari banyak organ atau melibatkan banyak sistem di tubuh kita. Contohnya pada sistem saraf pusat misalnya, jadi pasien yang kena malaria berat ini bisa mengalami gangguan kesadaran. Contohnya, terus yang kedua misalnya kena ke sistem pernafasan, itu pasiennya bisa sesak, bisa ada penumpukan cairan di paru-paru, kemudian kena ke ginjal, bisa kencingnya jadi terganggu, jadi sedikit, atau kencingnya bisa berwarna hitam. Kemudian kena ke organ hati atau sistem empedu, pasien juga bisa muncul manifestasinya bisa kuning. Jadi malaria berat itu adalah komplikasi dari penyakit malaria yang sifatnya itu multi organ. Kok bisa dok bisa sampai kemana-mana tuh dok ya? Nah itu dia. Jadi memang yang bisa menyebabkan malaria berat atau komplikasi itu ada banyak faktor dok. Contohnya dari faktor hostnya atau dari pasiennya sendiri itu ya. Itu pasien yang punya komorbid tertentu gitu ya, atau pasien yang usia lanjut atau yang usia dengan sangat muda atau sangat tua, itu memang punya risiko tinggi untuk menderita malaria berat. Kemudian ada faktor dari parasitnya sendiri. Jadi contohnya tadi kan ada beberapa spesies Plasmodium malaria itu ya. Nah, Plasmodium falciparum itu termasuk salah satu spesies yang lebih cenderung bisa menyebabkan malaria berat. Terus yang ketiga itu faktor dari lingkungan. Jadi
di daerah yang endemisitasnya tinggi itu memang akan beresiko untuk bila terinfeksi di situ ya beresiko bisa menderita malaria berat. Jadi ketiga faktor itu tadi bisa menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya malaria berat. Kemudian nah itu tadi begitu parasitnya masuk ya ke dalam aliran darah, itu kan tubuh kita akhirnya itu akan merespon ya dengan sistem imun tubuh kita tuh akan merespon, kemudian sel-sel imun kita itu akan mengeluarkan banyak mediator inflamasi gitu ya, mediator peradangan. Nah ini yang akhirnya bikin kerusakan di banyak organ. Ya, yang saya sebutnya tadi dari otak, kemudian dari saluran sistem pernafasan, ginjal, dan seterusnya. Nah, kemudian lagi ada satu lagi dok sebenarnya. Jadi infeksi parasit malaria itu, Plasmodium itu, dia kan menyerang sel darah merah. Nah, sel darah merah yang terinfeksi itu, dia punya kecenderungan untuk gampang menempel sama sel darah merah yang lain. Jadi kayak bergerombol gitu ya, bergerombol tambah banyak. Nah, akhirnya ketika sudah bergerombol ini, dia akan lebih mudah untuk menempel di pembuluh darah, di dinding pembuluh darah. Dan contohnya kayak pembuluh darah kayak pipa ya. Jadi ketika menempel di situ, dia bisa menyebabkan sumbatan atau obstruksi di pembuluh darah. Yang akhirnya apa? Aliran darah itu akan terganggu ke jaringan-jaringan itu. Ya, itu yang akhirnya membuat kerusakan dari organ-organ. Jadi itu. Tapi kalau orang-orangnya itu apa ada spesifik yang mungkin bakal kena atau rentan terhadap malaria berat itu dok? Oke. Jadi memang ada kelompok tertentu ya, populasi tertentu yang memang beresiko. Tadi sempat saya singgung sekilas. Nah itu contohnya adalah pasti punya komorbid, ya punya diabetes, punya darah tinggi, punya penyakit jantung, penyakit autoimun, kemudian pasien dengan usia yang ekstrim, contohnya yang sangat muda ya, bayi-bayi di bawah 1 tahun atau yang sangat usia lanjut ya. Itu memang beresiko, atau pasien dengan malnutrisi, nah itu juga beresiko untuk menderita malaria berat dibandingkan dengan yang tidak punya faktor risiko itu tadi. Kemudian kalau gejala-gejala yang harus kita awasi dok dari malaria berat itu apa dok supaya kita bisa nggak terlambat ya nangani itu? Ya, jadi begini, ketika kita menemukan atau keluarga kita ya ada mengeluhkan gejala demam tinggi saja, itu kan kita sudah harus aware ya atau awas. Apalagi ditambah dengan ada riwayat nih ternyata habis bepergian ke daerah endemis malaria, contohnya ke Papua atau termasuk Papua Barat, Maluku, kemudian ke Nusa Tenggara Timur, kemudian dan beberapa daerah Sulawesi ya. Nah itu ketika ada riwayat demam, ada riwayat bepergian juga ke daerah endemis itu, ya kita sudah wajib curiga apakah ini ke arah malaria gitu ya. Apalagi ditambah dengan muncul gejala yang berat ya, contohnya tadi kayak kok demam, ada sesaknya, terus pasiennya juga sudah agak susah untuk diajak komunikasi nih, terus kemudian udah kok badan sama matanya kuning gitu kan. Nah, kemudian kencingnya tambah sedikit atau warnanya hitam kayak Coca-Cola gitu ya. Nah, itu udah kita harus betul-betul waspada, wah ini harus segera dibawa ke vaskes ya, vaskes terdekat dulu lah mungkin. Jadi itu yang harus diwaspadai. Oke. Berarti langkah awal dari para sobat sehat ini kalau ada kejadian seperti itu dari keluarga itu cuma langsung ke dokter aja gitu ya? Ya jadi pertama itu yang harus dilakukan itu jangan harus tenang dulu. Jadi tidak boleh panik ya. Kadang kita ya aduh demam tinggi kemudian ada gejala beratnya udah kok muncul gitu ya. Pokoknya tenang dulu, jangan panik, dan segera bawa ke vaskes yang paling dekat dulu. Jadi jangan bawa langsung saya pengennya rumah sakit yang lengkap. Bawa ke vaskes terdekat dulu aja. Nah, nanti di sana akan diberikan pertolongan pertama. Mungkin diberikan cairan terlebih dahulu, kemudian diberikan obat-obatan emergensi. Nah, berikutnya ketika sudah kegawatannya ini sudah mulai agak mereda gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dirujuk memang jika memang kasusnya berat ya, bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap ya untuk pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut. Tapi kalau untuk tata laksana malaria tersendiri itu apa dok ya? Kalau malaria itu jadi sebelum kita memberikan obat itu kita harus memastikan dulu bahwa ini memang betul diagnosisnya malaria.
Nah, jadi biasanya pasiennya itu akan diambil darahnya, kemudian sampel darah ini akan diperiksakan di bawah mikroskop. Jadi pemeriksaan mikroskopik, tetes tebal dan tetes tipis. Nah, tujuannya itu adalah satu untuk melihat apakah betul ada parasit malarianya di situ, ada plasmodiumnya. Ya, jadi itu ada atau enggak dulu parasitnya. Kemudian yang kedua, oh ternyata ada nih. Kemudian kita hitung. Kita tentukan spesiesnya tadi, karena penting spesies ini, jenis spesiesnya karena menentukan pengobatannya. Jadi spesiesnya ditentukan dulu, apa yang Vivax, apa yang falciparum atau yang lain. Nah, misalnya sudah terdeteksi Vivax nih atau falciparum. Nah, kemudian kita tentukan juga ada di stadium apa itu parasitnya. Jadi parasit malaria plasmodium itu ada berbagai stadium gitu ya. Jadi ditentukan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kepadatan parasitnya. Ini juga penting karena menentukan luaran dari pasiennya juga ya, sama pengobatannya juga. Jadi semakin tinggi kepadatan parasitnya, maka biasanya gejalanya akan semakin berat ya. Jadi itu setelah sudah dilihat semua pemeriksaannya tegak diagnosis malaria, baru kita kasih obat. Nah, sebenarnya prinsip pengobatannya itu adalah satu, itu diberikan terapi suportif ya dok, terapi suportif dengan cairan atau obat-obat simptomatik untuk memperbaiki gejala. Kemudian yang kedua adalah pemberian obat anti malaria. Nah, pemberian obat anti malarianya ini kalau kasusnya ringan atau tanpa komplikasi bisa diberikan obat anti malaria minum oral ya, lewat minum karena pasiennya kondisinya masih bagus ya. Kemudian kalau ternyata kasusnya berat, apalagi sudah ada gangguan kesadaran gitu ya, maka pengobatan anti malarianya adalah lewat injeksi. Nah, kemudian ya itu sama pengobatan komplikasi itu yang ketiga. Komplikasinya apa? Misalnya ada gangguan ginjal, kemudian ya itu diatasi misalnya sampai butuh untuk, kadang bisa sampai butuh ke cuci darah tuh kadang juga bisa. Dan pokoknya pengobatan komplikasi yang muncul pada pasien itu juga harus diatasi. Oke, baik. Baik, itu dia tentang pengobatannya ya. Tapi kalau pencegahannya, kita kan sering dengar ya, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Dari Dr. Din, itu pencegahannya seperti apa dok? Jadi pencegahan malaria itu adalah sebenarnya ada dua ya prinsipnya. Jadi ketika kita akan berencana untuk melakukan perjalanan ke daerah endemis ya, karena memang resikonya tinggi untuk terkena malaria tuh ketika melakukan perjalanan ke daerah tersebut, maka satu prinsipnya adalah menghindari gigitan nyamuk dok. Jadi ada baiknya kalau misalnya kamar atau tempat tidurnya itu dilapisi kelambu yang ada insektisidanya seperti itu, kemudian pakai replan, kemudian kalau bisa itu pakai baju-baju yang lengannya panjang gitu ya, jadi itu bisa menghindari dari gigitan nyamuk. Kemudian yang kedua bisa menggunakan obat-obatan pencegahan untuk malaria ya, kalau kita akan bepergian ke sana ke daerah endemis. Cuma ya ini harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk obatnya apa yang tepat gitu dok. Oke. Mungkin yang terakhir ya dok, kira-kira apa ada pesan terakhir buat sobat sehat pada masyarakat agar lebih aware terhadap malaria? Ya, jadi malaria ini mungkin kasusnya tidak sebanyak demam berdarah atau demam tifoid gitu ya. Jadi masih sedikit informasi yang dipahami tentang malaria ini baik oleh masyarakat awam maupun oleh nakes itu sendiri. Nah, pentingnya adalah kita harus mengetahui apa gejala dari malaria, kemudian kita demam tinggi, kemudian disandingkan dengan ada riwayat perjalanan, itu jangan lupa menjadi perhatian ya, riwayat perjalanan ke daerah endemis itu. Kemudian tadi gejala-gejala malaria berat sendiri itu juga harus kita pahami seperti apa. Karena apa? Deteksi dini ini penting karena ini yang akan menentukan luaran pasien dari penyakit malaria, dari pasien malaria ini apakah akan baik atau buruk luaran kondisinya nanti. Kemudian itu tadi ya pencegahan ya, yang namanya mencegah betul dok. Jadi lebih baik daripada mengobati ya. Jadi pencegahannya itu juga dilakukan jika memang ada rencana bepergian ke daerah endemis. Kemudian untuk pasien yang sudah sakit kena malaria nih, udah terdiagnosis malaria, ya obat-obatnya yang anti malaria dan seterusnya itu dipatuhi. Kemudian disarankan untuk kontrol ya. Jadi setelah obatnya habis biasanya disarankan untuk kontrol, untuk pemeriksaan
lebih lanjut seperti itu. Jadi harus aware sama malaria ini ya. Kadang kita menyepelekan gitu ya, mungkin karena kasusnya memang tidak sebanyak demam berdarah atau infeksi yang lain gitu. Terima kasih Dokter Din atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Semoga sobat sehat lebih waspada dan nggak ragu memeriksakan diri bila ada gejala awal. Sebagai penutup saya ada sedikit pesan untuk sobat sehat. Dari gigitan nyamuk kecil bisa berdampak besar. Kenali gejalanya, cegah penularannya. Saya Dr. Arina Salsabila, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri bersama Rumah Sakit Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.